Jadi kalau mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa kali ada yang bertanya pada saya tentang caranya istiqomah, tipsnya istiqomah dan lain sebagainya. Yuk, malam hari ini yuk kita bahas. Karena biasanya kalau saya ditodong langsung itu, kalau ditanya, Pak gimana caranya istiqomah? Yo, kamu istiqomah saja sudah. Itu sudah istiqomah. Nah sekarang malam hari ini kita belajar beneran ya ilmunya. Apa-apa itu kan pintu gerbangnya ilmu, termasuk istiqomah. Jangan-jangan kita sudah merasa istiqomah, ternyata belum. Kita mulai belajar tentang istiqomah. Ini sebenarnya melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang taubat. Kalau dalam diksi istilah-istilah dalam tasawuf, setelah takholli, taubat, membersihkan diri, saatnya kita tahalli. Tahalli itu mengisinya dengan yang baik-baik. Rumusnya takhalli yang paling dasar ya istiqomah. Nanti kita lihat istimewanya apa, caranya bagaimana, tips-tipsnya seperti apa saja istiqomah ini. Baik, langsung saja. Bismillah. Kita mulai dari definisinya ya. Pelan-pelan saja. Kata istiqomah ini saya tidak tahu, kelihatannya kalau menggunakan EYD hari ini tulisannya harusnya istiqamah. Iya. Tapi kok rasanya tidak mantep ya nek tak tulis istiqamah, kurang jos karena hurufnya qaf ya, tidak kaf. Kalau ditulis mari kita istiqamah, rasanya orang mantep ya, istiqomah saja ya, enggak. Tidak apa-apa lah, kalian ngerti karepnya. Kayak dulu Al-Quran itu transliterasinya Al-Quran, itu kan rasanya kok kurang jos ya. Tidak apa-apa kita main rasa, meskipun kalau kamu nanti nulis skripsi atau tesis ya tulislah sesuai EYD-nya. Ini kita pakai gaya bahasa tutur saja, nulisnya istiqomah. Ini memang dari bahasa Arab. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Ini masdarnya. Yo, akar kata dasarnya yo koma. Tapi kemudian mengambil wazan istaf'ala jadi istaqoma. Kemudian yastaqimu istiqomatan. Maknanya secara lughah itu teguh pendirian dan konsisten. Jadi orang konsisten itu orang istiqomah. Ini maknanya secara bahasa. Kalau secara istilah, istiqomah itu berpendirian kuat, berketetapan hati untuk tekun dan terus-menerus dalam menjalani usaha mencapai satu tujuan, keinginan. Jadi diawali dari pendirian, keyakinan yang kuat, kemudian dijalankan terus-menerus demi tujuan tertentu. Tanpa keyakinan yang kuat, meskipun dijalani terus-menerus berarti belum tergolong istiqomah. Kalian kok kamu tiap pagi misalnya
jalan-jalan itu tujuannya apa sih misalnya? Ya enggak tahu Pak, ya sekedar ingin jalan saja. Ini belum disebut istiqomah. Kamu enggak tahu tujuannya apa, targetnya apa, kamu juga enggak terlalu mantep. Istiqomah itu berarti sesuatu yang kamu lakukan berulang-ulang terus demi tujuan tertentu, dan kamu lakukan dengan mantap, ngerti dasarnya, punya alasannya. Inilah namanya istiqomah. Saya itu istiqomah untuk iseng Pak, misalnya. Nah, istiqomah iseng itu apa bisa Pak disebut istiqomah? Bisa, asal isengmu bertujuan, punya dasar yang jelas. Pak, saya iseng itu dalam rangka mempererat persaudaraan Pak. Kemudian argumennya adalah kita ini sesama saudara kan harus saling dekat, saling menghibur. Jadi saya sekali-sekali iseng, dan saya terus-menerus iseng. Misalnya ini bisa secara istilahan disebut istiqomah. Tapi meskipun nanti yang dimaksud tidak hanya ini kalau dalam agama. Baik, jadi dari sisi bahasa, asal kita continue, tahu tujuannya, ngerti dasarnya, itu sudah istiqomah. Isinya apa saja bisa secara bahasa ya. Bisa ndak Pak, saya istiqomah curang. Pokoknya ndak ada waktu tanpa curang. Bisa secara bahasa tapi ya. Jadi yang artinya konsisten, terus-menerus. Anak ini konsisten sekali kurang ajarnya misalnya. Nah ini bisa disebut istiqomah. Nah secara bahasa tapi ya. Nah secara makna tentunya tidak begitu. Jadi secara maknawi istiqomah itu tentu saja mendawamkan kebenaran, mendawamkan kebaikannya agama. Jadi secara maknawi itu tidak semua kebiasaan yang konsisten kita lakukan layak disebut istiqomah. Hanya hal-hal yang relevan, cocok, sesuai dengan kebenaran dan kebaikan, khususnya kebenaran dan kebaikan religius dalam agama. Ini yang disebut istiqomah. Nanti penjelasannya banyak. Nah, ada banyak anjuran untuk istiqomah. Yang pertama saya ambil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Yang pertama, ada banyak sebenarnya ayat tentang istiqomah. Saya ambil misalnya dari surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat husluha min ba'di quwwatin angkatan naqadat huslaha. Jadi dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai lagi, bongkar lagi benang-benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi tercerai-berai. Jadi kita ini sering tidak konsisten. Sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita gugurkan sendiri, kita bongkar sendiri. Sudah baik-baik, kemarin rajin ngaji, tiap habis subuh ngaji, sekarang kita gugurkan sendiri, kita batalkan sendiri. Akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah ini disindir oleh Al-Quran. Kita seperti perempuan yang setelah menenun, memintal, terus dibongkar sendiri. Nah ini biasanya kita yang degradasi gaya hidupnya, gaya yang disindir surat An-Nahl ini. Dulu waktu SMA Pak, saya tekun sekali Pak membaca, rajin saya ngaji, sholat malam juga luar biasa. Jadi begitu jadi mahasiswa, kok saya tambah wallahu a'lam ini ya Pak, kok tambah ndak karu-karuan ini. Nah ini seperti orang yang sudah memintal benang baik-baik, sudah mau jadi baju, dibongkar sendiri. Jadi maka perintah mafhum kelanjutan dari ayat ini ya istiqomahlah, pelan-pelan kamu tenun dan rajut terus, jangan dibongkar sendiri. Atau di situ ada hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita istiqomah, istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah dan tidak usah terlalu sibuk ngitung-ngitung amal kebaikan.
Kadang-kadang kan kita ini suka ngitung, pahala saya sebenarnya sudah banyak kok Pak, misal. Jadi tidak harus terlalu banyak nambah macam-macam lah. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah. Kalau dikonversi mungkin masih banyak pahalanya misalnya. Ini kita terlalu banyak ngitung, biasanya terus males istiqomah. Jadi oh ternyata Pak, sholat ini itu bisa diganti baca sholawat saja 3 kali. Sudah saya baca sholawat saja Pak, gampang 3 kali. Ini terlalu banyak ngitung. Jadi akhirnya apa? Tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah maka istaqimu walantuhsu, istiqomahlah, tidak usah terlalu banyak perhitungan. Biarlah nanti kalkulasi dosa pahala Allah saja. Kamu fokus saja melakukan kebaikan sejauh yang kamu mampu secara istiqomah. Tidak usah mengkalkulasi, wah ini kalau dibandingkan temanku ini kelihatannya lebih banyak aku loh pahalanya, dia dosanya banyak, itu kelihatannya misalnya. Atau dia banyak ngomong aku berarti dosaku dibawa ke dia. Aku sekarang dosaku sedikit misalnya. Nah, terus tidak usah terlalu banyak bahas itulah. Biarlah itu hak prerogatifnya Allah. Kita fokus saja pada kebaikan yang mampu kita istiqomahi. Baik, jadi ini anjuran dari Rasulullah. Ya sebenarnya ayatnya banyak. Saya ambil 2 ini yang kelihatannya agak unik cara menganjurkan untuk istiqomahnya. Ini yang sering dikutip hadis ini. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang rutin, meskipun sedikit. Mending ngaji 1 halaman tapi continue istiqomah daripada ngaji diborong. Kalau pas lagi semangat mau ngajinya banyak sekali, pagi sampai siang ngaji terus, tapi besok males kumat. Nah dong-dongan kalau pas lagi semangat gitu ya, amal ibadahnya luar biasa. Kalau pas lagi kumat ya ditinggal semua. Nah ini Allah tidak suka. Allah lebih suka dikit-dikit saja semampu kita, sekuasa kita, asal continue. Biasanya kan teman-teman yang masih muda-muda gini kan masih naik turun semangatnya, sering mimpinya besar. Kadang-kadang mimpi yang besar ini lupa dengan kapasitas dirinya, sehingga kadang target yang terlalu besar. Pak, saya itu ingin segera dekat dengan Allah yang sekitar wahdatul wujud itu loh Pak. Jadi saya tak puasa terus, saya tak, kadang-kadang mimpimu begitu. Baca ceritanya wali-wali kok hebat ya, saya ingin segera ke sana Pak. Ini kadang-kadang kita mimpimu begitu. Tidak bisa mengukur dirimu. Ya mungkin hari pertama kamu melekan sholat tahajud, ngaji dan seterusnya. Hari kedua mungkin dapat seminggu begitu kapok wis. Kok ndak ada perubahan apa-apa ya Pak? Aku ndak sakti-sakti ya Pak, sudah tahajud berbulan-bulan ini ya. Karena targetmu itu. Ayo yang amal-amal kecil-kecil saja asal istiqomah. Nanti manfaatnya bisa kita dapat. Jadi ini tuntunan dari Rasulullah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Ayo setelah ini kita cermati, karena ini kan bulan muhasabah. Apa sih kebaikan, amal baik yang mungkin saya lakukan terus-menerus secara kontinu, yang mudah, tidak memberatkan, tapi aku bisa konsisten. Nah, coba dirumuskan sendiri teman-teman, nyari. Karena biasanya orang itu tipenya beda-beda. Jenis kebaikan yang bisa dihidupkan juga beda-beda. Ini harus diawali dari pengenalan diri. Aku ini tipe orang yang kayak gimana? Wah, aku ini tipe orang yang kalau ngomong itu banyak, tapi kehadiranku membuat suasana jadi ceria, jadi rame. Mungkin ada beberapa kebaikan yang bisa aku masuk dari situ. Misalnya, aku istiqomahi kalau aku datang menggembirakan orang misalnya, tidak bikin sumpek, tidak banyak mengeluh dan seterusnya. Ayo dikenali diri kita, apa yang bisa kita berikan secara kontinu.
Kalau puasa Senin Kemis saya tidak kuat Pak, tapi kalau 1 bulan yang Ayyamul Bid itu, yang 3 itu saya bisa. Atau sekali saja setiap bulan hari Senin misalnya saya kuat. Ya tidak apa-apa, ya itu saja kamu istiqomah. Kuatnya itu. Itu yang dimaksud adwa muha wa inkolla. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan yang bombastis, yang besar-besar. Kadang-kadang hanya pencitraan saja. Dari kitab Durratun Nasihin itu ada beberapa definisi istiqomah dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing mendefinisikan titik tekan istiqomah agak berbeda. Kalau versinya Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu orientasinya terletak pada bagaimana kita secara kontinu bertauhid. Jadi fokusnya pada kemurnian tauhid. Yang disebut istiqomah itu kalau batin kita terus menerus fokus untuk menomorsatukan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Ini versinya Sayyidina Abu Bakar. Berarti agak ke aspek akidah. Jadi istiqomah itu di level akidah. Akidahnya secara kontinu hanya tauhid saja, tidak mempertuhankan apapun. Dan ini terus menerus. Agak beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bagi beliau istiqomah itu komitmen. Jadi untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini agak ke fikihnya. Jadi Sayyidina Umar fokus istiqomah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan terus menerus. Hidup ini berarti visinya apa yang harus saya jalankan yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus saya jauhi. Agak berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an lebih melihat istiqomah itu terletak pada keikhlasan amal. Jadi bagaimana kita mendawamkan ikhlas dalam amal kita kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lebih fokus pada istiqomah itu pada kesabarannya. Orang istiqomah itu kan sabar, dijalani terus, kontinu dilaksanakan terus. Nah ini kuncinya di sabar. Kalau Utsman kuncinya di ikhlas, Umar kuncinya di komitmen, dan Abu Bakar kuncinya di kemurnian tauhid. Ini bisa ditemukan agak panjang penjelasannya di kitab Durratun Nasihin. Kitab ini enak karena isinya banyak cerita-ceritanya. Dulu saya sering baca Durratun Nasihin ini kalau ingin mencari banyak kisah-kisah cerita yang menggugah hati. Baik, ini beberapa perluasan makna dari istiqomah. Nah, sekarang kita cek keutamaannya. Istiqomah itu, mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi kalau kita bisa menetapi istiqomah, ini kita adalah orang yang luar biasa. Tidak gampang orang bisa istiqomah itu. Kalau karomah ini anugerahnya Allah. Yang anugerah Allah ini bisa diberikan pada siapa saja. Kadang-kadang orang yang belum berbuat baik pun karena kasih sayangnya dianugerahi oleh Allah. Maka istiqomah bisa lebih unggul daripada karomah, karena istiqomah ini daya upaya kita yang berat. Jadi kemuliaan kita antara lain terletak pada kemampuan kita untuk istiqomah.
Kalau ada orang berbuat baik sekali terus tidak diulang-ulang lagi, itu kan belum kelihatan mulia. Tapi orang yang terus-menerus melakukan kebaikan yang sama, ini kita melihatnya lebih utama, lebih mulia. Ada orang, Pak, teman saya itu, Pak, kemarin hari Senin dan Kamis puasa. Itu kan masih biasa. Tapi kalau kamu tambahi, dia ini, Pak, sudah puluhan tahun menjalankan puasa Senin Kamis. Itu nilai kemuliaannya kan berbeda. Ada istiqomahnya, itu nilainya berbeda. Kemarin pacarku jemput nganter saya, Pak, biasa. Tapi kalau sudah 3 tahun ini, Pak, dia itu jemput saya nganter terus ke kampus. Itu kan luar biasa sudah. Jadi ketika satu perbuatan ketempelan istiqomah, nilai mulianya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan perbuatan yang insidental saja. Kemarin saya ngaji Quran itu pagi sampai isya bisa langsung khatam, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Nah, akan lebih hebat lagi kalau Pak saya itu sudah bertahun-tahun ini seminggu sekali saya khatam Al-Quran. Nah, itu jauh lebih ada rasa mantapnya. Jadi ini makanya ada adagium istiqomah itu khairum min alfi karomah. Dia lebih utama, lebih mulia dibandingkan 1000 karomah. Di situ saya kutipkan pendapatnya Syekh Abu Ali At-Taqqaq. Syekh Abu Ali At-Taqqaq ini gurunya Imam Qushairi yang menulis Risalah Al-Qushairiyah. Nanti kita banyak ketemu beliau malam hari ini. Kata Syekh Abu Ali At-Taqqaq, jadilah engkau sebagai manusia yang mampu istiqomah. Jangan sibuk mengharapkan karomah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan karomah sementara Tuhanmu mengharapkan engkau tetap istiqomah? Kita ini kan sering lebih menunggu-nunggu anugerahnya Allah, karomah dari Allah. Padahal tidak usah mikir itu sudah urusannya Allah. Ayo fokus pada urusan kita, yaitu mengistiqomahi amal baik, kebaikan kita. Nah, di titik ini istiqomah disebut khairum min alfi karomah. Yang kedua, istiqomah itu menunjukkan sempurnanya kebaikan. Jadi ya ilustrasinya seperti saya bilang tadi, ini kebaikan yang tidak insidental. Sekarang baik, besok kumat lagi tidak. Ini terus menerus dilakukan. Disitulah kebaikan itu kemudian jadi utuh, sempurna. Jadi kata Syekh Abu Ali At-Taqqaq tadi, dengan istiqomah seseorang akan mencapai kesempurnaan kebaikan. Sementara orang yang tidak berpendirian, berarti apa? Perbuatannya kadang muncul, kadang tidak. Kadang soleh sekali, kadang kurang ajar juga. Kadang, ini namanya kan tidak istiqomah. Kadang rasanya temanku ini baik, tapi kalau sudah kumat ya tidak karu-karuan ini mesti. Nah ini agak tidak istiqomah, disebut tidak punya pendirian. Ya usaha dan hasilnya mungkin akan sia-sia, kata Syekh Abu Ali At-Taqqaq ini. Jadi justru kemantapan perbuatan itu terletak ketika kita mampu istiqomah. Disitulah kebaikan kita jadi utuh, jadi sempurna. Berarti kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan. Kalau hanya sekali terus selesai, apalagi pas banyak orang, yaitu mungkin namanya bukan istiqomah tapi pencitraan. Ada orang atau tidak ada orang, situasinya apapun diulang-ulang, terus dilanjutkan. Nah, ini namanya istiqomah. Maka dia disebut penyempurna kebaikan. Selain lebih utama dari 1000 karomah, ternyata istiqomah ini jadi jalan sempurnanya kebaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini buahnya. Saya ini agak cepat ya malam hari ini waktunya.
Saya ambil lagi dari beberapa ayat biar kamu percaya bahwa saya tidak ngarang. Ben kotok koyo ngaji tenanan ya bulan ini, koyo ngaji beneran di masjid ini. Buahnya istiqomah apa? Jangan khawatir, dijanjikan oleh Al-Quran kalau kita mampu istiqomah, aneka anugerah akan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi misalnya dari surat Al-Jin ayat 16 itu, wa allawistaqomu alat tariqati la asqainahum ma'an hodako. Dan jika seandainya kalian bisa istiqomah atas jalan yang lurus, kata Allah, la asqainahum ma'an hodako. Jadi sungguh kami akan mencurahkan pada kalian ma'an hodako. Ma'an hodako itu air segar. Jadi ini isyarat bagi anugerah yang menyegarkan hidup kita, menggembirakan kita. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Jadi kalau kita mampu mengistiqomahi sesuatu, nanti Allah akan memberikan anugerahnya. Pak, saya mengistiqomahkan setiap habis subuh saya nulis, Pak. Yo tidak ketang, apa tidak ketang itu? Orang ketang maksudnya. Ya meskipun hanya 1-2 halaman, pokoknya saya istiqomahi nulis. Itu nanti kalian akan ketemu panennya di belakang dari istiqomahmu nulis. Apapun yang kamu istiqomahi nanti mesti ada panennya di belakang. Ini anugerah-anugerah dari Allah. Saya mengistiqomahkan kalau sore baca, Pak. Nah, ini anugerah Allah. Tapi tadi ya rumusnya kebenaran dan kebaikan. Tidak sekedar Pak, saya itu sekarang kalau mau tidur pasti baca WA misalnya, enggak itu. Enggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kamu, ini kan juga istiqomah Pak. Iya, tapi ranahnya bukan itu yang dimaksud. Jadi istiqomah dalam kebenaran kebaikan agama. Oke, ya kan sekarang kita akrab sekali kan dengan HP itu. Mau tidur yo buka HP. Bangun tidur tangannya nyari-nyari kemana yo HP yang dicari lagi. Nggak tidur-tidur sebelum HP-nya dibunyikan sampai tertidur. Nah, cuma ini tidak termasuk kategori istiqomah. Jadi istiqomah itu ya, Pak saya buka HP Pak, tapi ngaji loh Pak, saya sebelum tidur ngaji dulu, ngajinya lewat HP ya. Kalau ini enggak apa-apa, cuma saya enggak percaya. Oke. Terus yang kedua, jangan lupa ada ayat yang secara tegas menyatakan istiqomah itu membuahkan ketenangan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam diri mereka. Ini bisa dibalik memahaminya, kalau kita masih banyak gelisah, banyak ketakutan-ketakutan, banyak kesedihan-kesedihan, jangan-jangan kita ini tidak punya andalan kebaikan yang kita istiqomahi. Tidak ada amal yang secara mantap kita lakukan dan kita konsisteni, sehingga hidup kita sering gelisah. Wong batin kita sendiri memang tidak mantap. Orang yang mampu beristiqomah itu segala galau, segala gelisah dalam batinnya akan tergusur.
Ini janjinya Al-Quran. Nah, makanya tadi saya minta ayo dipilih ini amal, kesunahan dan lain sebagainya itu banyak sekali. Pilihlah yang kita mampu untuk kita istiqomahi. Kalau dalam tradisi agama India ada istilah sakti. Sakti itu kalau kita melakukan semedi tertentu, ya mengistiqomahi aktivitas batin tertentu, dia akan jadi kesaktian kita. Jadi daya yang luar biasa. Bahkan ada yogi-yogi India itu yang mungkin teman-teman sering dengar ceritanya, yang melakukan aktivitas tertentu yang dia jadi luar biasa karena itu. Pernah saya baca itu ada yang mengangkat tangan saja sampai puluhan tahun, gini terus ngangkat tangan. Dan dia ampuh gara-gara itu. Jadi semedinya ngangkat tangan. Ada yang kepala di bawah, ada yang mungkin teman-teman sering lihat gerakan-gerakan yoga itu, ada yang mengistiqomahkan gerakan tertentu. Dan muncul saktinya dari situ. Ya, makanya nenek moyang kita dulu kan terkenal dengan konsep-konsep semacam ini. Meskipun sekarang mungkin sudah lenyap khazanah-khazanah semacam ini. Kamu ndak betah tirakat. Jadi padahal luar biasa. Al-Quran menyebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu yang secara kontinu melakukan kebaikan, mengistiqomahi amal baik tertentu, orang ini akan tenang hidupnya. Tidak ada susah, tidak ada gelisah, dan tidak ada rasa takut. Yang ketiga, dilanjutkan lagi, kita akan dapat perlindungan. Jadi ini ayat ini di surat Fussilat ayat 30 lebih panjang. Kalau tadi surat Al-A'qaf ayat 13 itu kan berhenti di la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini dijelaskan detailnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi ini maknanya sama. Ketika kita beriman pada Allah kemudian istiqomah, kalau di sini malaikat turun pada mereka dan menyatakan pada orang-orang yang istiqomah ini la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kami bersama kalian. Nah, ini menarik kalau teman-teman. Saya itu pernah baca tulisannya Hamka. Beliau ini kan pernah di penjara. Beliau ketika menafsirkan surat Fussilat ini, beliau menceritakan pengalaman beliau di penjara. Jadi beliau ini merasa di penjara itu tidak sendirian. Jadi rasanya selalu ada yang menemani. Yang di situ kan nanti beliau menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi dan beliau kaitkan dengan ayat ini. Jangan-jangan memang orang itu yang mengistiqomahi kebaikan memang oleh Allah dibersamai oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, yang menyatakan la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Nah, berarti kita dapat perlindungan langsung dari Allah. Baik, ini jadi buahnya istiqomah. Yang pertama, kita jadi tenang, kita jadi terlindungi, dan ada banyak anugerah dalam hidup kita. Kenapa sih Al-Quran menyebut ini semua? Karena Allah tahu kalian itu kalau tidak diiming-imingi begini tidak gerak. Jadi kalau cuma dibilang istiqomah saja nanti akan mendapatkan ridhonya Allah, itu mungkin kalian tidak terlalu tertarik. Tapi kalau kamu bisa sakti loh, wah kamu bisa dilindungi malaikat loh, wah kamu bisa, kamu kan tertarik, terdorong ke situ. Jadi Allah sangat paham psikologinya manusia. Makanya amal baik itu selalu diinformasikan plus pahalanya nanti apa, nanti dapatnya apa, dan seterusnya. Itu manusia itu memang cenderung begitu, negosiasi.
Ya mau sih saya melakukan, tapi saya dapat apa? Itu kalau bahasa kasarnya kan wani piro. Saya mau melakukan kebaikan ini tapi dapat apa? Dan insya Allah memang akan diberikan oleh Allah. Meskipun mungkin bagi Allah target utamanya tidak di situ. Target utamanya justru di kebaikanmu. Karena begitu kamu jadi orang baik, ya karaktermu nanti terbentuk baik. Lama-lama kalau kamu istiqomahi, tawaran-tawaran menggiurkan tadi mungkin sudah tidak terlalu jadi perhatianmu. Kalau karaktermu memang sudah jadi orang baik. Tapi ya di level-level awal oleh Allah ya diiming-imingi dengan berbagai macam pahala dan anugerah. Ketika semakin kita mendalam nanti sampai level hikmah, mungkin pahala dan anugerah ini mungkin tidak jadi fokus kita lagi sudah. Begitu kita paham misalnya betapa dalamnya makna berjamaah itu misalnya, mungkin iming-iming 27 derajat itu mungkin tidak terlalu jadi fokus kita lagi. Diiming-imingi pahala itu kan karena kita kalau tidak begitu ya tidak berangkat ke masjid. Wong sudah begitu saja ya kamu masih males ke masjid. Ini 27 derajat loh. Ayo pahala saya sudah banyak kok Pak, tidak ditambahi 27 juga tidak apa-apa misalnya. Cari jalur yang lain. Pokoknya itu manusia sudah khosimum mubin, kata Al-Quran. Khosimum mubin itu senengannya debat, nyari saja alasan untuk tidak melakukan. Ini sebenarnya disindir oleh Al-Quran seperti orang Bani Israel yang disuruh menyembelih sapi. Aslinya males mereka disuruh nyembelih sapi, tapi yo gayane tanya terus. Ini saya mau nyembelih sapi, tapi sapi warna apa? Terus begitu ada jawabannya, terus sapinya umur berapa? Kemudian pokoknya tanya terus. Jadi itu kayak mahasiswa dikasih tugas Pak Duni males, terus pertanyaannya panjang. Ini berapa halaman Pak? Ini nanti saya harus gimana Pak? Kalau ada begini terus gimana Pak? Jadi dosennya mungkin saking jengkelnya sakarepmu lah, pokoknya ada tugasmu ngumpul. Nah itu manusia khosimum mubin. Maka istiqomah pun oleh Allah, istiqomah itu sebenarnya penting sekali untuk kita. Cuma kalau tidak diiming-imingi dengan balasan seperti ini, kita tidak bergerak menuju istiqomah. Padahal ini untuk kepentingan kita. Nanti kita lihat ada banyak manfaatnya istiqomah. Nah, sekarang kita awali dari kesadaran istiqomah. Rumus pertama istiqomah kalau dalam Islam itu adalah billah, lillah, dan fillah. Billah itu karena Allah, alasannya Allah. Lillah itu untuk Allah, tujuannya Allah. Fillah itu di dalam Allah, berarti jenis aktivitas, jenis perbuatan yang berhubungan dengan Allah, kehambaan kita kepada Allah. Makanya tadi disebut ya tidak semua aktivitas harus kita istiqomahi. Pastikan aktivitas yang kita istiqomahi itu billah, lillah, dan fillah. Nah, jadi karena Allah, untuk Allah, dan fillah, dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Allah. Jadi menolong orang tidak karena Allah sih, karena ingin pujian, ya tidak patut diistiqomai. Yang diistiqomai yang karena Allah, atau tidak untuk Allah, tujuannya biar nanti saya kepilih misalnya. Wah ini bapak ini calon anggota DPR sekarang dermawan sekali ya, sodakoh terus misalnya, mengistiqomai sodakoh karena nyalon. Ini berarti tidak lillah tujuannya, ya tujuannya biar dapat banyak suara. Tidak bisa disebut istiqomah. Dan juga perbuatan yang tidak fillah, tidak ada hubungannya dengan
penghambaan kita pada Allah. Ya kayak tadi, main game itu tidak bisa dikategorikan istiqomah. Pak, saya itu istiqomah loh Pak, saya tiap hari push rank Pak. Jadi ayo, saya istiqomah pokoknya, ya pokoknya sebentar-sebentar harus naik saya. Nah, enggak lah ya, itu tidak termasuk fillah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dalam konteks kehambaan kita kepada Allah. Ini yang perlu kita istiqomah. Yang kedua, istiqomah itu kita yang mengupayakan, tapi hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Maka perlu kita memperbanyak doa untuk dapat istiqomah. Jadi jangan, saya itu Pak sudah penguasaan diri saya hebat, jadi kalau saya ingin istiqomah, bisa istiqomah. Ini istiqomah ini hasil kekuatan saya sendiri. Ini kamu lupa, hakikatnya itu anugerahnya Allah. Maka selain kita berusaha, mintalah pada Allah untuk dianugerahi istiqomah. Ya Allah, anugerahilah aku istiqomah dalam belajar. Berdoalah. Jadi, karena kalau hanya mengandalkan diri kita, biasanya nanti banyak kendala-kendala. Kita itu manusia yang mudah tergoda. Makanya Rasulullah itu diantara doanya kan doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini minta istiqomah. Semoga hatiku tidak molah-malih. Jadi semoga hatiku tidak bolak-balik. Jadi memang fokus ke situ terus, ke kebaikan, kebenaran ilahiyah terus. Jadi rumus kedua istiqomah itu hidayahnya Allah, anugerah dari Allah. Rumus yang ketiga, kesadaran istiqomah itu hendaknya koheren. Koheren itu ya kebaikan yang kita lakukan itu utuh, didukung oleh seluruh anggota badan kita. Kadang-kadang kan kita mengistiqomai sesuatu, ya itu baik sih, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Tidak seluruh anggota badan kita ikut melakukannya. Ada ndak di sini misalnya yang kalau sedang beraktivitas baik, misalnya ngaji sambil baca ngaji sambil dengerin musik apa, biar tidak bosan Pak ngajinya, itu tidak sungguh-sungguh namanya. Zaman saya kecil dulu, zaman saya itu ada rame-ramenya sandiwara radio. Dulu ada Sahur Sepuh, Tutur Tinural, kayak gitu. Nah, saya masih ingat itu kalau zaman waktu ngaji itu sambil ngaji sambil dengerin sandiwara radio. Jadi ini kurang sungguh-sungguh, tidak didukung oleh seluruh anggota tubuh. Ada ndak di sini yang sambil nonton sepak bola sambil pegang tasbih? Jadi ndak tahu itu, memang mungkin sudah mengistiqomai wiritan malam hari kok ya pas siaran langsung. Itu nanti kalau kamu dikritik kan kamu balasnya yo daripada ndak ngapa-ngapain kan mending ada pegang tasbihnya, alasanmu kan begitu. Tapi sebenarnya ini menunjukkan tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak koheren. Saya tidak tahu, mungkin biar klubmu menang atau biar negara yang kamu dukung menang, mungkin ya sambil jangan-jangan habis subhanallah subhanallah gol terus kamu misuh-misuh. Ayo hati-hatilah ya. Ayolah yang koheren, hargailah. Ini yang kalau di dulu waktu sesi mindful namanya kamu tidak mindful. Akhirnya tidak maksimal dua-duanya. Nonton sepak bolanya juga tidak maksimal, wiritannya juga tidak maksimal. Sama-sama tidak menikmati. Nah, yuk kalau memang ingin nonton sepak bola, nonton saja dulu. Begitu selesai nanti dilanjutkan wiridnya. Kalau wirid saja bosen ya Pak, sambil nonton TV enak. Tidak terasa sudah sekian ratus, sekian ribu sambil ngobrol sambil nonton TV. Nah, ya. Jadinya tidak koheren. Jadi kalau bisa ya kita nikmati setiap detik yang kita lakukan.
Yang keempat, kesadaran istiqomah itu dasarnya harus ilmu sehingga selaras dan sesuai dengan keyakinan kita dan selaras dan sesuai dengan kecenderungan hati, kemantapan pikiran kita. Jadi jangan mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak yakin benarnya, mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak paham atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi ini diperintah dosen saya, ya Pak, harus begini. Ya sudah, ya jalankan saja, tapi mantapkan dulu hatimu. Makanya tadi saya sebut jalurnya ilmu. Istiqomahi sesuatu setelah kamu paham, ini memang benar, ini pasti baik. Jadi berarti ya pintu utamanya ilmu. Jangan mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak paham. Dan yang terakhir, kesadaran istiqomah itu bertahap. Jadi dan jangan melampaui batas. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang mungkin dia mampu tapi melampaui batas. Ada sahabat itu satu ketika menghadap beliau, "Wahai Rasulullah, saya ini semangat beragamanya baru tinggi. Saya berjanji kalau malam tidak tidur, saya mau sholat terus." Ada lagi sahabat yang satunya bilang, "Saya berjanji kalau siang tidak akan makan lagi, saya mau puasa terus demi agama." Yang satunya, "Saya mau mempersembahkan hidupku untuk Allah saja, saya tidak akan menikah." Ini kalau bahasa Jawa ini kemantepen. Mantep itu bagus, kemantepen jelek. Jadi kalau bahasanya orang hari ini mungkin tidak moderat. Jadi ini ekstrim. Agama itu kan terus dijawab oleh Rasulullah, ya aku ini nabi tapi aku tidur ya aku bangun. Jadi ya ada tidurnya, nanti baru sepertiga malam terakhir bangun. Kalau tidak tidur sama sekali itu ekstrim, melampaui batas. Tapi saya kuat kok Pak mengistiqomah gitu, tidak manusiawi. Puasa terus juga begitu. Jadi kasihan lah, beri kesempatan temanmu yang pingin raktir. Jangan puasa terus, kan ada itu yang kalau ditawari makan, yuk, wah aku baru puasa ya. Loh, kalau pas ada yang raktir, batalkan saja puasanya. Petunjuknya Rasulullah begitu. Jadi mungkin tadi puasamu karena ngirit. Sekarang ada yang traktiran lumayan. Ya, jadi maksudnya ya jangan berlebihan. Ya ada puasanya, ada buka puasanya. Dan kata Rasulullah, aku menikah. Jadi meskipun sangat cinta pada Allah, ingin dekat terus dengan Allah ya, tapi menikah. Dan ini sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku berarti tidak termasuk kelompokku. Berarti ya kalian tidak boleh ya, Pak saya jomblo sampai besok juga tidak apa-apa, tidak boleh. Saya menikah kok Pak, tapi tidak tahu besok-besok. Nah, tetap harus punya niatan untuk menikah. Bahwa kok tidak laku-laku itu urusan lain. Jadi tidak boleh putus asa. Baik, jadi ini berarti bertahap, sesuai kemampuanmu dulu. Jangan langsung digenjot yang level tinggi, tidak lah, ya pelan-pelan. Dan ingat batasmu. Jadi ini kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya billah, lillah, dan fillah.